Itulah janji Tuhan yang senantiasa memberikan semangat dalam hidup saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya akan menyanyikan ada satu soal. Tuhan kesaksian yang menguatkan bagi kita semua. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, lalu percaya Tuhan pasti sediakan jalan keluarnya. Baik Bapak Ibu, karena kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bacakan firman Tuhan kali ini di Mazmur 25 ayat 1 sampai 17. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nanti kita bergantian membacakannya. Saya bacakan ayat yang pertama. Judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam piring mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantukkan mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, mempelai datang, sombonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh bergerak pada gadis-gadis yang bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepada, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kita. Kita dengarkan. Kita itu percaya bahwa kekuatan di dalam Kristus yang bersama kita. Kalau dengan saya dan mengatakan kekuatan di hidup kita.
dalam hadiratmu, ungkapan rasa terima kasih 6 hari yang sudah kami lewati, itu bukan karena kami pandai untuk menjaga diri kami, itu Tuhanlah yang sudah melindungi, memberkati kami, Tuhan yang sudah memelihara kami, sehingga sebagai ucapan syukur kami datang beribadah kepada Tuhan, mengembalikan pujian, kiranya semua ini boleh berkenan di hari Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itulah yang nanti kami percaya itu yang akan menolong kami untuk menjalani hari-hari esok yang kami tidak tahu apa yang terjadi. Di hari ini kami bekali dengan kebenaran sabda Tuhan. Dan itu akan memberikan kami kekuatan dan mujizat-mujizat terjadi ketika kami mempraktekkan melakukan kehendak-Mu Tuhan lewat apa yang Tuhan sampaikan buat kami. Dan sebelum kami mendengarkan firman, kami akan memberi kami sebagai rasa terima kasih kami untuk semua alami dan nikmati. Kuduskan semua persembahan ini Tuhan. Balas diganda dalam kehidupan kami. Ya. Baik itu korban tekanan, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkata, terima kasih Tuhan. Hamba mohon urapan atas pelayanan firman supaya kami semua diberkati lewat kebenaran sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan. Ya, sebetulnya saya mau menyanyi lagu lama tapi nanti nggak tahu. Dan juga WA berkati Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan yang masih sekitar pekerjaan atau karya Roh Kudus. Setiap hari pagi yang begitu saudara buka di GPD Roy dalam 1 minggu itu saya postingkan ayat-ayat yang ada kaitan dengan Roh Tuhan supaya kita lebih mengenal Dia dan memahami tentang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama
Buka kita dalam kitab Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayatnya yang 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang terhormat saya ulang saya tulis Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 dan Bapak Petrus akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jika atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku ke atas hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang sebesar itu dan barang siapa yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Ya, yang disampaikan oleh Petrus setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertama, untuk mencari Petrus mengingatkan para pendengar bahwa inilah saatnya di mana apa yang dikatakan oleh Yoel, ya, kita bicara maksudnya yang kedua itu digenapkan. Kesimpulannya adalah berarti kalau nabi-nabi itu bernubuat, sebab dalam kitab Ulangan kalau nabi bernubuat dan itu terjadi, nabi itu akan dihukum karena dapat nabi palsu. Nah, itu terjadi. Ya, apa yang disampaikan akhirnya terjadi. Itu yang pertama. Melalui kegenapan nubuat ini dijelaskan atau disampaikan oleh Petrus bahwa hari-hari terakhir akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, ini saya di hari-hari akhir. Selain kegenapan firman Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus 22 tahun yang lalu, itu berjalan terus sampai hari Tuhan. Itu dikatakan hari-hari terakhir karena menyangkut kepada pekerjaan Bapak yang sudah menyelesaikan dengan mengumpulkan orang-orang Israel. Kemudian zaman anak untuk firman yang menjadi manusia supaya setiap orang percaya kepada dia akan binasa, tidak lagi takut kepada hukum Taurat karena dengan melakukan berusaha untuk tidak ada satupun yang bisa melakukan. Itu sebabnya ancaman kita Kolose mengatakan didakwa terus karena tidak ada satupun yang mampu melakukan hukum Taurat itu. Dan Yesus datang untuk menggenapkan bagi kita. Ya, harus dibedakan menggenapkan itu bukan menggantikan kita. Itu berarti bahwa setelah dia genapkan bukan berarti kita Yesus sudah berarti bebas saja melakukan perbuatan dosa. Enggak, bukan begitu. Ya, Yesus genapkan kita dan kita sekarang tidak hanya karena anugerah, hanya karena anugerah keselamatan, bukan lagi karena ketemu. Ini, ya, di zaman anugerah, di zaman Roh Kudus bekerja, berarti kejahatan itu sudah berakhir. Malah semakin kita jadi
2022 tahun lalu bukan berarti bahwa kesehatan itu sudah masalah yang dalam suratan dari Timotius dua Timotius yang bisa Timotius pasal 4 ya. Kalau tegas mengatakan bahwa di waktu kemudian, maksudnya sekarang ini, ada orang yang akan lupa ada orang yang baik, larang orang harap akan orang aja dan ya jangan menyerahkan diri, mereka akan dibina, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berhati, tidak memperhatikan agama, tidak tahu masih berdamai, tidak orang diri dalam tidak suka yang baik, tidak berkhianat, belaga tahu lebih yang maksud dari pada dalam dunia Allah. Sehingga mereka menjalankan ibadah mereka manusia. Mereka mungkin juga. Nah, inilah sisi dan kita bahas dan orang percaya atau dan cara pada dari orang tetapi praktek dalam perbuatan yang jalan dari saya katakan bahwa sudah 2 tahun lalu ini kejahatan berhenti itu untuk melengkapi umat, ya, melengkapi orang-orang percaya, melengkapi hamba supaya kuasa untuk menaklukkan keinginan untuk berbuat jahat, menghidupkan firman Tuhan yang sudah kita terima. Nah, yang pertama tadi tentang bernubuat. Yoel bernubuat karena dikatakan bahwa di dalam kitab Yoel, kita buka pasal yang kedua, bahwa nubuat itu disampaikan tatkala keadaan baik di zaman Yoel atau juga di akhir zaman ini itu adalah keadaan dunia yang penuh dengan gejala, sehingga dengan dikatakan Roh Kudus sebagai bukti untuk mereka pergi ke seluruhnya menjadi saksi tentang Tuhan, saksi Yesus tentang Tuhan adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan anugerah. Itulah Injil yang diberitakan, itulah berita baik yang disampaikan di dalam ada Yesus bukan melakukan orang, tetapi orang yang percaya kepada Yesus itulah yang mendapatkan keselamatan. Lalu selanjutnya bagaimana? Apakah kita bisa mempraktikkan perbuatan dosa? Nah, itu sebabnya Roh Kudus itu untuk menolong kita. Bahwa hari-hari terakhir kejahatan semakin bertambah, memuncak, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Karena ayat terakhir tadi kita baca, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena kejahatan begitu mendominasi
kejahatan begitu jelas sekali. Daya tariknya luar biasa. Sehingga orang lupa, salah satu yang dikatakan orang tidak lagi memerlukan agama. Mereka tidak perlu agama, kalau sudah tidak perlu agama ya. Untuk apa ibadah? Untuk apa baca Alkitab? Untuk apa berdoa? Untuk apa Roh Kudus? Kan begitu. Saudara, karena begitu dahsyat, begitu luar biasanya kejahatan yang mendunia, bahkan begitu memberikan kepuasan, memberikan kesenangan secara jasmani bagi orang-orang yang hidup tanpa agama ini, itu sangat menyenangkan sehingga mereka tidak perlu. Pada saya dari Belanda dikatakan betul, di Eropa orang-orang sudah kemampu. Kemudian datang ke gereja orang-orang yang miskin, tua, opa, negara, ada orang sudah mereka yang tidak dan saja ada bayaran, mereka sudah mampu untuk apa jadi Tuhan katanya. Nah, apakah itu alasannya? Kita datang ke gereja bukan karena kita berkurang amin, saudara. Kita datang ke gereja karena kita mau berterima kasih selama 6 hari-hari yang kita sudah lalui. Ini Tuhan yang memberikan kita nafas hidup. Kalau kita menyanyi pujian itu, saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin lalu ditanya, ingin bertemu Yesus? Ingin. Kalau ingin bertemu Yesus, mati dulu, mau nggak? Sabar. Saudara, orang tidak lagi peduli. Seperti yang tadi saudara baca dalam Injil Matius pasal 25. Pada kedatangan Tuhan, mempelai itu akan datang, mungkin dikatakan 10 gadis itu tertidur karena lama. Tapi yang penting saudara harus sedang minyak dalam kehidupan. Minyak kemarin dari Roh Kudus yang harus kita siapkan karena di saat-saat penting, di saat-saat yang sangat penting, Pak. Itu minyak Roh Kudus itu penting. Supaya apa? Di saat keadaan sedang seperti yang terjadi dengan adanya minyak ini, maka kita persiapkan kita untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk jumpa dengan mempelai laki-laki kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saya baca ya, di saat seperti itulah kasih sudah tidak ada. Kan bukankah Tuhan ada kita untuk mengasihi? Ketika teman-temannya gadis-gadis bodoh itu minta dong minyak sedikit, seharusnya dia kasih dong, ya. Kan kita itu harus mengasihi. Tapi di saat keadaan seperti tidak lagi. Mereka bilang, ya kalau kami kasih, nanti kami juga tidak punya. Nah, ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, kita juga bisa mengasihi diri sendiri. Itu jangan sampai kasih lupa diri. Punya uang 1 juta, kasih semua 900 ini untuk kamu 100. Nah itu kasih yang paling sebetulnya. Kalau lagi mengeluh, waduh sudah ada, sudah habis, sudah kasih. Bukan itu. Mengasihi diri sendiri artinya kita juga punya Tuhan yang juga perlu. Kita perlu mengasihi, tapi jangan sampai lupa diri. Mengasihi jangan sampai lupa untuk mengasihi diri kita sendiri yang kita juga butuh. Nah, kembali lagi kepada hari-hari akhir di mana kejahatan itu memuncak sehingga orang tidak lagi bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa tidak mengandalkan Tuhan? Karena mereka sudah hidup mewah,
Nah, kalau mereka sudah hidup mewah, mereka sudah menjadi orang-orang hedonis, punya uang, bersenang-senang. Saya pernah merasakan kesaksian ketika ini terjadi, dia menceritakan kesaksian bagaimana dia melayani jemaatnya dari mulai nol, dia bimbing sampai jemaat ini bisa berhasil. Tadinya dia rajin kasih berkurang, meningkat terus ekonominya, rajin ke gereja. Lalu karena dengan berkat-berkat itu dia bisa beli mobil untuk keluarganya. Waktu itu dia bisa datang ke gereja sama-sama dengan istri anak-anaknya. Ya, buka pintu istrinya turun segala mereka. Wah, luar biasa. Mereka ini sangat bangga dengan jemaat yang dia diberi nol sampai bisa berhasil. Seiring dengan waktu berjalan, suatu waktu mereka minta izin, kita sekeluarga ke gereja dulu, kita ada acara berdua. Acara itu. Ya, satu kali bilang ya hati-hati aja, jangan kebiasaan. Akhirnya karena sudah main keluar dari kebiasaan juga. Hari Minggu dipakai untuk jalan-jalan. Bertiba ada berita warga kecelakaan. Untung masih bisa diselamatkan. Mobil mereka hancur, mereka selamat. Lalu kita katakan makanya ada orang sudah diberkati seperti itu. Dalam kitab Injil ada seorang muda yang kaya. Dia katakan, Tuhan, izinkan aku mengikuti Engkau. Tuhan katakan, Tuhan semua harta telah diberikan kepada orang-orang miskin. Kita dari Tuhan, masa saya kasih kaya saya pagi-pagi orang gak mau. Sekarangnya orang kaya masuk jadi mudah. Jadi mudah, saya minta masuk di rumah dulu daripada orang kaya masuk dalam musola. So, dari itu semua terlihat ya daripada daripada orang yang masuk dalam musola. Bukan berarti Tuhan kalau kita jadi kaya. Yang ini bukan atau juga mengingatkan jemaat memiliki bahwa akar kejahatan adalah
mereka katakan ini perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional. Doa saudara ya, kalau kita kaya seperti itu, kita sumbangkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya ikuti di Facebook. Ya. Saudara, kita orang Kristen diajar keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik. Amin, saudara. Ya. Tetapi kita juga harus berbuat baik. Amin. Iya. Nah, orang di luar sana, saya bilang, kalau ada itu orang Kristen, puji Tuhan. Saya tahu buat dia bukan orang Kristen karena dari Marcel. Jadi orang di luar Kristen mereka juga bergerak. Datang di satu kampung, satu daerah, satu rumah yang dihuni hanya dengan orang tua yang sudah umur 120 tahun dengan istrinya. Mereka tinggal sendiri, tinggal dalam tanah. Ya, orang tua ini sudah tidak kuat lagi, mereka punya rumah bocor. Entah informasi dari mana ini si bapak-bapak ini datang lagi katakan, alhamdulillah Pak, kami akan menggantikan membangun rumah. Karena orang ini termasuk apa ya? Ya, dia juga berjuang, ya, berjuang waktu kemerdekaan. Jadi dilupakan, saudara. Nah, sehingga dia ketuk. Ayo mari kita mendonasikan uang kita semua. Buat saya itu, aduh, 10.000. Nah, di acara yang lain ada juga yang begitu. Tetapi bahasa mereka padahal orang Kristen bisa berbuat lebih dari itu. Mungkin ada cuma orang Kristen kalau berbuat, tapi kita tidak perlu tak. Amin, saudara. Ya ada gitu ya, yang dipotong begitu banyak di Papua, atau ya ada juga. Jadi mereka dalam. Tapi saudara, satu sisi kita juga tidak ada yang bilang, berdoa saja kalau ada acara, berdoa aja. Karena Tuhan harus cetak uang dari surga. Nah, saya mendapatkan satu pelajaran ketika orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang-orang Mesir berbaik hati. Sehingga ketika orang-orang Israel yang tidak mudah lalu mereka pamit, itu orang-orang Mesir, selamat kalian sama jalan mereka lepas anti, lalu mereka kasih ke orang-orang, mungkin tetangganya juga itu kasih sama jalan ya semoga baik-baik di sana Anda kira-kira ya sama kasih, ada yang kasih macam-macam kasih. Nah, saudara, terjadilah ketika Tuhan mau membangun tabernakel, ya, yaitu rumah Tuhan yang bisa ya istilah sekarang knockdown itu pindah-pindah. Musa minta kali semua. Ayo, ini kita mau bangun tabernakel. Siapa yang punya anting, ayo bawa sih. Punya kalung emas, punya ini. Musa minta lagi. Apa susahnya Musa minta Tuhan di padang gurun ini Sinai? Tunjukkan itu mana tuh emas. Nah, nanti kami tambah emas itu kan bisa saja kan? Tapi dia minta mulai dari orang-orang itu. Lalu mereka kumpulkan emas sampai mereka bisa membangun tabernakel dengan semua perkakas-perkakas yang dari emas murni. Nanti satu waktu saya perlihatkan bagaimana tabernakel itu ada perkakas-perkakas yang dibuat dari emas murni. Salah satu kaki dia itu dibuat oleh seniman Apolia dan Tesalia, dua orang ahli emas. Mereka membuat kaki dia dengan tinggi sekian itu dari emas tanpa nyamuk-nyamuk. Luar biasa. Kaki dia
dibentuk dulu satu satu bongkahan emas, baru dibakar, dipupuk, jadilah satu bagian. Itu nggak ada sumber, sampai ada daunnya, ada bunganya, itu luar biasa. Itu, tapi dia belum, itu berdamai dengan dua malaikat di atas, itu semua dari emas murni yang tidak ada sambungannya, itu luar biasa. Jadi membayangkan bentuk begitu kilogram untuk berkakas. Dari orang-orang Mesir yang berbaik hati melalui Tuhan minta manusia serahkan hanya maka diserahkan. Jadi dalam hal ini kita jangan sampai menjadi pelanggan terlalu banyak. Itu beriman, iman dengan perbuatan juga. Jadi Tuhan bisa saja buat di dalam Gunung Sinai itu, bukan saja keluar, bisa Tuhan bilang Musa kali nanti dapat emas lagi, bisa kan? Tapi tidak, kita dari orang kembalikan. Nah, jadi kalau ada, ayo saudara kita uang untuk Natal kita, kumpul uang untuk kita bisa menyelesaikan rumah Tuhan ini. Jangan berpikir perlu aja imanan datang. Apa salahnya? Malah tadi pagi sebelum datang ke gereja, tapi saya bilang wah ini satu usaha yang baik juga. Gereja Toraja, mereka ada punya rencana untuk pengumpulan dana. Lalu mereka mengadakan semacam pelelangan, lelang, tapi lelangnya yang nggak mahal-mahal. Lelang dari makanan-makanan yang ada, jadi ada pisang, ada beras, ada macam-macam dari makanan. Hingga yang lelang itu ya misalnya ada pisang, nah ini ada pisang Ambon, ayo berapa harganya? 20.000, ya 20.000, oke, 20.000. Siapa lagi mungkin ada yang mau sumbang 20.000 sampai naik sampai 50.000 mangkok. Maka satu sihir pisang Ambon 50.000. Jadi itu saudara. Ya bagus juga ini. Bahwa kalau nanti kita adakan ucapan syukur, kalau ini belum selesai, kita ayo satu. Mungkin bisa dapat untuk beli semen satu-satu. Kita tahu sudah ya dengan lelang. Sebenarnya mau apa ini lelang? Kalau punya cincin saya ini 1 gram kayaknya. Harganya 1 gram sekitar 500. Ayo 5.000. Ada yang kalau saya 600. Yang satu saya 700. Mentok 700. Jadi 700. Lumayan kan saudara ya? Gereja kami, kampung kami di kampung sana itu dilelang per unit. Ini loh bangunan utama yang panjang sekian, besar sekian. Ayo siapa? Berani orang-orang takut. Oh saya mereka pasang harga. Akhirnya satu keluarga ini dia punya tiang itu. Jadi dia tahu tiang ini yang saya bayar. Ada lagi yang untuk semua ada tiang-tiang, ada macam-macam. Ya. Hingga panitia itu dapat mengumpulkan uang dalam 1 hari itu. Ya, dia tidak lengkap semua, ya, tapi ya begitu mereka berani berkorban. Nah, kita tinggalkan itu dulu. Ya, jadi Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Silakan.
Tapi kalau kekayaan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Oke, nah, saudara, kembali kepada hari-hari akhir, di mana kejahatan semakin memuncakkan, orang hanya memikirkan diri sendiri, orang hanya tidak lagi mau menjadi pelaku-pelaku firman, mereka lebih hidup dengan hawa nafsu daripada melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga saudara, di dalam Kisah pasal 2 tadi yang kita baca ayat terakhir, barang siapa yang menyebut nama Tuhan itu selamat. Artinya dalam hal ini, ketika kejahatan itu terus memuncak, ketika orang tidak lagi memerlukan ada ibadah, orang sudah lupa tentang nama Tuhan. Nah, Roh Kudus ini dicurahkan membuat anak-anak muda bernubuat, gadis-gadis bernubuat, orang laki-laki muda bernubuat, remaja yang bernubuat, orang tua dapat mimpi. Semua itu adalah kegenapan dari apa yang dikatakan Nabi Yoel di tengah keadaan dunia yang sedang larut di dalam kejahatan, dalam praktek-praktek kejahatan, sehingga orang lupa untuk ibadah, lupa untuk mengandalkan Tuhan, lupa. Dan inilah bahayanya ini, saudara. Di akhir zaman itu terjadi pada akhir zaman. Karena itu, di dalam kitab Wahyu selalu dikatakan, siapa yang setia sampai akhir, itulah yang selamat. Siapa yang taat sampai akhir, sampai mati, itu yang selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mungkin belum sampai pada hari-hari akhir, tapi jangan juga pada hari-hari akhir, supaya kita pada saat kejahatan terus dipraktikkan oleh orang-orang dunia, supaya kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Kuncinya adalah kita lihat dalam kitab Kolose pasal 2. Saya ambil ini saja dari mewakili yang lain. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, ya. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan kita, sudah selamat. Tetapi kita baca, karena itu hendaklah hidupmu tetap Dia. Dalam amin. Dan yang kedua, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun dari Dia. Hendaklah kamu bertambah-tambah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan pada empat kali. Hendaklah, artinya ini kata perintah, ya, kata perintah yang pertama supaya kita tetap di dalam Dia. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-6, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, terjemahan lama katakan kalau tidak tetap di dalam aku, kamu akan menjadi seperti api yang potong, dibuang, lalu dibakar dalam perapian. Itu kalau tetap dalam Dia. Kemudian, hendak yang kedua dalam ayat yang kedua, yang berakar di dalam Dia. Minggu lalu saudara, saya membagi Tuhan yang terdapat dalam diri atau bibit tanaman yang jatuh di dalam, masih ingat saudara? Ya, ada yang jatuh juga di tanah yang berlalu, ada yang jatuh di tanah yang dimaklukan, ada juga yang jatuh di tanah yang suci. Mengambil firman yang sudah dengar saat ini, kita pulang ditanya sama keluarga di rumah, tadi firman Tuhan kamu buat hari ini saking gereja bukan dengar firman Tuhan, kita mencabut produk apa kesediaan air untuk mematikan dari demonstrasi. Ayo sudah
Ya, kita dari kumpulan kita kelihatan seperti kecil. Sudah pernah lihat pasti ini tidak ada. Pemberian tidak. Tapi ada yang kelihatan, yang kelihatan, ya itu masing-masing lah. Tuhan sudah tentukan bahwa kamu jadi cipet, kamu jadi palsu, bahkan sudah kelihatan, tapi materi ini itu yang kita di dalam. Ini saya tahu saudara-saudara berdoa untuk kami. Kita tidak tahu, tapi kita berdoa dan itu doa itu tidak boleh Tuhan. Walaupun mungkin bahwa mereka tidak memuji, tidak bersyukur, tetapi melimpah dengan ucapan bersyukur. Orang yang sudah betul dalam Tuhan yang mengucap syukur. Paulus mengingatkan, kalau kita mengucap syukur, bagaimana kita mengucap syukur? Maka dikatakan dalam segala hal, seperti Ayub. Istrinya memang di zaman-zaman itu kalau orang mengumpul hal langsung istrinya kasihan juga lihat suaminya begitu ya, udah habis semua barang-barangnya, udah kena borok, luka sana sini, kurus kering, kelihatan menderita. Barangkali istrinya nggak sampai hati, ya sudah. Salah satu adalah kematian itu udah selesai penderitaan, maka istrinya udah tutupi Allah dan matilah. Barangkali itu jalan terakhir supaya tidak menderita. Tapi Ayub berkata seperti orang gila. Masakan kita menerima yang baik dari Tuhan, kalau kita terima sedangkan yang tidak baik, kita tidak menerima. Dan di sini Ayub mengajar kita bagaimana kita mengucap syukur dalam keadaan penderitaan. Dan akhirnya Ayub diberikan bahkan apa yang pernah dia alami, kerugian yang dia pernah alami, malah Tuhan kasih lebih banyak dari kalau kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat yang terakhir. Malah anak-anaknya lebih cantik dari anak-anak yang lahir yang sudah meninggal lebih dulu. Hartanya semakin bertambah. Itu karena mampu mengucap syukur dalam penderitaan. Puji Tuhan. Nah, inilah saudara hari-hari terakhir di mana kita perlu Roh Kudus supaya dalam situasi kondisi seperti itu kita masih bisa katakan Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, aku mengandalkan Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih. Aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau. Aku berharap kepada Engkau. Amin, saudara. Di saat kesukaran seperti kita masih mengangkat mata kita, hati kita kepada Tuhan. Itulah pentingnya Roh Kudus tadi di dalam situasi hari-hari terakhir yang sangat mencekam. Kita mampu dan sanggup melibatkan Tuhan dalam kiranya Tuhan tolong kita sekalian. Kita akan menyanyi pujian itu. Peganglah tanganku. Ya udah kita akan berdiri. Pegang tanganku. Lagu ini kayaknya semua tahu ya.
Semakin hari semakin sulit yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus boleh senantiasa mengingatkan kami, memampukan kami untuk kami tetap di dalam Engkau, untuk kami boleh berakar di dalam Engkau, bahkan senantiasa mencapai surga di dalam segala hal yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami, bahkan segala yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa rencana Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, rencana untuk masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Roh Kudus kemarin sampai dalam kehidupan kami. Terlebih berbagai lagi hamba-Mu semakin bersemangat di dalam pelayanan Engkau. Terima kasih Bapak untuk tetap syukur untuk berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan saya mengakhiri acara kita, tapi kita makan satu saya untuk terima kasih ya pengumpulan dana dari sekarang ini. Mari kita menyanyi kali. Itu masih dibiarkan.
nyanyikan pun jalan cinta yang ingat mari bergembira. Nah, itu nyanyi ya. Oke. Lagu Pentecost itu gampang-gampang ya. Cuma ya tiga ya. Mari nyambung semuanya medley itu ya. Ini baru ya anak sekolah minggu jadi belum tahu lagu-lagu tahun 80-an. Tuhan Yesus memberkati, jangan pulang, kita kenal bersama, kita nyanyikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sukacita oleh karena kami dibekali lagi dengan kebenaran sabda Tuhan. Kami tahu Tuhan itu yang membekali kami menghadapi hari esok. Hari esok di mana dikatakan kesusahan sehari untuk sehari. Kami percaya Roh Kudus tidak akan biarkan kami sendiri. Ketika kami melibatkan Roh Kudus dalam hidup kami, menjadi penolong bagi kami sehingga kami dapat mengatasi semua hal-hal yang mau merusak iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap yang hadir pada saat ini, yang mereka pulang dengan mengingat kembali firman di dalam firman dan menjadi pelaku firman selama 6 hari. Ini berdoa dari Tuhan memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, korban-korban mereka, persembahan-persembahan yang mereka sudah persembahkan. Tuhan, Engkau gantikan sesuai dengan janji-janji-Mu. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau gantikan Tuhan sebagaimana Engkau janji Tuhan untuk memberkati rumah tangga usaha berkait. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami pulang
Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, diberkati dalam hidupmu, rumah tangga, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, Amin. selamat siang, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.